Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faris Kebarali Prama, berasal dari kelas Sirek 5B Angkatan 2022 dengan NIM 09031282227046. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen sistem informasi yang dimana saya mengambil di chapter keempat yang dimana berjudul tentang isu etika dan sosial dalam sistem informasi. Nah, perlu kita ketahui kenapa saya mengambil judul chapter tersebut karena perlu kita ketahui di era digital ini sistem informasi sangat berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Namun sistem ini juga dapat menimbulkan tantangan dalam hal etika dan masalah sosial. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas berbagai isu-isu tersebut. Nah, baiklah. Di sini mengapa saya mengambil topik ini? Perlu kita ketahui topik ini sangat penting yang dimana teknologi informasi telah mempengaruhi kehidupan kita dalam banyak cara. Nah, selain manfaat yang diberikan, itu juga ada teknologi ini juga membawa risiko seperti pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data. Penting bagi kita untuk memahami masalah etika dan sosial yang timbul dari penggunaan teknologi tersebut. Nah, masalah-masalah etika, sosial, dan politik, di mana sini saya akan membahas dampak sistem informasi terhadap hak dan privasi individu. Nah, yang pertama itu ada distribusi kekuasaan, yang di mana sistem informasi dapat mempengaruhi bagaimana kekuasaan dan hak dibagikan dalam masyarakat tersebut. Dan juga yang kedua ada keamanan data. Perlu kita ketahui keancaman terhadap keamanan data tersebut bisa menyebabkan banyak kerugian besar bagi individu dan juga organisasi. Dan juga ada tantangan etika, yang dimana tantangan etika tersebut menjadi suatu tantangan dalam sistem informasi yang dimana sering sekali menimbulkan dilema etis terkait dengan penggunaan data. Dan juga ada privasi pengguna. Perlu kita ketahui pengumpulan data tanpa persetujuan itu menjadi salah satu tantangan serius dalam hal privasi tersebut. Dan terakhir ada akuntabilitas yang dimana sangat penting atau akuntabilitas tersebut dalam penggunaan sistem informasi untuk menjaga hak-hak individu. Nah, contohnya pada perusahaan teknologi sering mengumpulkan data pengguna tanpa persetujuan yang jelas, itu adalah memunculkan atau memicu sebuah masalah-masalah pada privasi. Selanjutnya perlu kita ketahui pada tren teknologi dan masalah etika ini sangat kita ketahui, sangat peningkatan komputasi dan penyimpanan itu mengancam privasi dan keamanan kita tersebut. Yang dimana data 20 juta data pancari kerja itu dicuri, serangan SQL injection oleh resume lotters mengakibatkan pencurian data 2 juta pencari kerja itu sangat menyoroti resiko pelanggaran data. Nah, selanjutnya ada 5 dimensi moral dalam sistem informasi. Di sini saya akan menggali isu etika dalam pengelolaan data dan informasi. Yang dimana ada hak informasi yang perlu kita ketahui, setiap individu memiliki hak dan untuk melindungi informasi pribadinya, dan organisasi wajib untuk menjaga kerahasiaan dan pada data tersebut. Nah, selanjutnya ada hak kekayaan intelektual yang dimana teknologi digital membuat pelanggaran hak cipta dan kekayaan intelektual itu lebih mudah sehingga menimbulkan tantangan untuk melindungi hak-hak tersebut. Selanjutnya ada akuntabilitas dan kontrol yang dimana siapa yang bertanggung jawab jika ada pelanggaran terhadap data tersebut. Nah, itu pasti perusahaan itu harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan data. Selanjutnya ada kualitas sistem, yang dimana sistem informasi harus memiliki standar kualitas untuk menghindari kesalahan data yang dapat merugikan masyarakat. Dan yang terakhir ada kualitas hidup, yang dimana teknologi harus digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup, tetapi kita juga harus berhati-hati terhadap dampak negatif seperti ketidakadilan sosial atau pengurangan privasi. Selanjutnya ada tren teknologi yang menimbulkan masalah etika dalam masyarakat.
Yang di mana pengguna sistem informasi harus bertanggung jawab atas penggunaan teknologi tersebut. Hal ini mencakup perlindungan data dan privasi pada pengguna, dan juga ada akuntabilitas terkait sistem. Sistem harus melacak dan menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan dalam informasi tersebut. Perusahaan dan individu harus memiliki sistem yang memberikan penelusuran siapa yang bertanggung jawab atas tindakan dalam sistem informasi tersebut. Selanjutnya ada kewajiban hukum yang dimana dalam kasus pelanggaran hukum harus memberikan jalan bagi individu yang dirugikan untuk mendapatkan ketidakadilan. Slide selanjutnya ada contoh dilema etis, di mana dilema antara privasi dan efisiensi dalam pemantauan karyawan dan penggunaan data. Pertama yaitu pada pemantauan karyawan, di mana banyak perusahaan menggunakan teknologi untuk memantau karyawan mereka. Hal ini memicu antara hak privasi karyawan dan kebutuhan perusahaan untuk memastikan efisiensi. Selanjutnya ada penggunaan data untuk iklan, yang dimana data pengguna seringkali digunakan untuk bertujuan komersil tanpa persetujuan yang jelas. Contohnya, ada periklan online yang sangat bergantung pada profil pengguna. Selanjutnya ada privasi karyawan dan juga efisiensi. Apakah sah bagi perusahaan untuk memantau aktivitas karyawan secara online untuk meningkatkan produktivitas. Nah, disinilah dilema-dilema tersebut muncul ketika hak privasi karyawan tersebut bertentangan dengan kebutuhan perusahaan pada produktivitas. Selanjutnya ada transparansi terhadap Neuralink. Yang dimana Neuralink ini menghadapi kritik karena kurangnya transparansi dalam uji coba yang dilakukan mengganggu kepercayaan pada publik. Nah, selanjutnya ada hak privasi di era internet, yang dimana antar perbandingan perlindungan privasi dari berbagai daerah. Nah, yang di sini ada perlindungan privasi di Eropa dan juga ada tantangan privasi di global, yang dimana tantangan-tantangan privasi global tersebut pada hak privasi internet memungkinkan pengumpulan data secara besar-besaran tanpa persetujuan pengguna. Ini menimbulkan masalah besar dalam berbagai negara seperti Eropa. Hukum lebih ketat tentang privasi, tetapi tidak banyak tempat perlindungan masih minim. Yang dimana tantangan privasi global itu internet memungkinkan pengumpulan terkait data tanpa persetujuan di banyak negara, yang dimana perjanjian cyber PBB dapat mengancam hak privasi individu. Teknologi baru terus muncul, menciptakan tantangan bagi privasi. Banyak perusahaan tidak mematuhi standar privasi yang ketat. Selanjutnya ada perlindungan privasi di Eropa tersebut. GDPR tersebut memberikan perlindungan yang kuat bagi data pribadi penggunaan memiliki hak untuk mengakses dan menghapus data mereka. Perusahaan wajib mendapatkan persetujuan sebelum mengumpulkan data. Sanksi berat bagi pelanggaran privasi diatur oleh hukum, mendorong transparansi dalam pengumpulan dan penggunaan data. Nah, selanjutnya kesimpulan yang didapat dari poin-poin tersebut yaitu adalah pentingnya etika dan regulasi dalam teknologi informasi tersebut. Yang dimana pentingnya etika dalam teknologi tersebut adalah untuk kita harus selalu mempertimbangkan aspek etis dalam sosial, memahami implikasi etika dalam sistem informasi. Itu sangat penting untuk melindungi hak-hak individu, memastikan teknologi digunakan secara bertanggung jawab, dan juga kita perlunya ada kesadaran dalam dampak teknologi tersebut, yang dimana semua pihak termasuk individu dan perusahaan harus menyadari dampak teknologi terhadap hak pribadi. Dan yang terakhir ada regulasi yang tepat, diperlukan regulasi yang efektif untuk melindungi kepentingan semua pihak dari penyalahgunaan teknologi. Regulasi yang tepat harus dilakukan untuk semua melindungi kepentingan semua publik pihak. Nah, dengan pembahasan ini saya harap kedepannya bisa menjadi memberikan gambaran lengkap lah terkait dengan jelas audiensi tentang mengenai hmm, isu isu etika dan sosial dalam sistem informasi. Nah, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.